Excel, kemudian Word, minggu lalunya lagi. Sekarang kita akan belajar perangkat lunak presentasi. Jadi perangkat ini memudahkan kalian untuk ketika melakukan presentasi. Ayo, ada yang tahu perangkat apakah itu? Benar, itu adalah perangkat lunak aplikasi PowerPoint. Di sini sebelumnya ada yang pernah menggunakan aplikasi PowerPoint enggak? Ada ya, waktu SMP ya. Ya, jadi aplikasi ini digunakan untuk ketika kalian presentasi, maka pesan yang kalian sampaikan akan lebih mudah bila disampaikan dengan aplikasi PowerPoint. Jadi membuat presentasi kalian lebih menarik dan inovatif seperti itu. Terus kenapa sih kok kita harus belajar aplikasi PowerPoint? Ada yang tahu nggak apa manfaatnya? Ya, benar. Oke. Selain itu ada lagi manfaat dari aplikasi PowerPoint. Jadi ketika kalian ingin menyampaikan suatu pesan, tapi kalian ini nggak mungkin dong menghafal semuanya pesan yang kalian sampaikan. Mungkin kalian bakal kesusahan. Nah, aplikasi ini ketika kalian ingin menyampaikan pesan, kalian bisa mencantumkan poin-poin dan visual yang mendukung untuk presentasi kalian menjadi lebih menarik seperti itu. Oke, jika kemarin kita belajar mengenai aplikasi Excel atau pengolah angka, kita belajar mengenai bagaimana caranya mengatur tabel, kemudian kita belajar bagaimana menyisipkan aritmatika, algoritma, dan lain sebagainya. Di aplikasi PowerPoint ini atau aplikasi untuk presentasi ini, kita akan belajar 5 hal. Yang pertama adalah bagaimana cara mengatur tata letak slide, kemudian mengatur keserasian desain, kemudian menyisipkan gambar dalam slide, kemudian kita membuat animasi dalam slide, kemudian apalagi menyisipkan file multimedia. Nah, itu 5 hal yang perlu adik-adik kuasai setelah melakukan pembelajaran ini. Jadi diharapkan nanti setelah mengetahui 5 hal ini, adik-adik bisa mengaplikasikan hal tersebut ke pembelajaran lain. Misalkan kalian ditugaskan oleh Bapak Ibu guru lain untuk membuat presentasi. Jadi kalian sudah paham bagaimana caranya mengatur slide pada presentasi agar presentasi kalian itu menarik dan inovatif seperti itu. Nah, itu tadi 5 hal yang perlu kita pelajari di pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, di sini bawa laptop semua kan? Alhamdulillah bawa semua ya, pintar. Oke, seperti biasa, nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya menerapkan 5 hal tadi. Kemudian adik-adik menyimak terlebih dahulu, memperhatikan dan mencatat apabila ada yang kurang paham. Kemudian catatan itu atau pertanyaan-pertanyaan yang dicatat di dalam buku catatan adik masing-masing ditanyakan di akhir setelah Ibu menjelaskan seperti itu. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Ibu akan menyiapkan filenya. Adik-adik juga disiapkan peralatan untuk mencatat. Oke. Baik, langsung kita mulai saja. Bagaimana caranya mempraktekkan fitur-fitur dalam aplikasi Microsoft PowerPoint atau perangkat lunak presentasi. Nah, sebelum adik-adik menggunakan perangkat lunak presentasi atau Microsoft PowerPoint, hal yang perlu dipersiapkan adalah adik-adik harus menyiapkan file dokumen terlebih dahulu untuk dijadikan file presentasi. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan file dokumen yang nantinya akan diubah menjadi file presentasi, yaitu mengenai dasar-dasar desain grafis. Nah, oke, langsung saja. Ibu di sini sudah menyiapkan file presentasinya. Nah, ini menggunakan PowerPoint 2013. Ini adalah slide atau tayangan. Jika ingin menambah tayangan, adik-adik cukup tekan enter saja, maka tayangan akan bertambah. Jika ingin mengurangi, cukup
tekan delete saja, seperti itu. Ini untuk kolom judulnya tinggal copy paste saja karena kita sudah mempunyai file Word-nya, jadi akan lebih mudah. Tinggal di copy, kemudian dipaste di file PowerPoint-nya. Ini kita tulis untuk kelas 10 multimedia. Kemudian file selanjutnya kita copy lagi ke file presentasi. Karena ini PowerPoint, maka yang dicantumkan hanya poin-poin yang mewakili keseluruhan isi teks saja, tidak perlu keseluruhan. Nah, dilakukan seperti itu sampai selesai. Nah, ini file yang sudah jadi. Ini berisi poin-poin psikologi warna. Dicari psikologi warna. Oke. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Ini sudah diklik. Nah, ini untuk tata letak slide atau layout slide-nya. Nah, di sini adik-adik kalau ingin mengubah font-nya juga bisa diklik, kemudian di Ctrl A, di blok, dan diganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mengatur keserasian warna. Nah, keserasian warna ini meliputi ukuran font, jenis font, kemudian warna, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita akan mempelajari bagaimana mengatur keserasian desain yang meliputi warna, ukuran font, dan jenis font. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan desainnya. Sebenarnya di PowerPoint sendiri itu telah disediakan desain. Adik-adik boleh pilih ini langsung. Tinggal klik saja, maka semua slide-nya atau tayangannya berganti desainnya. Tapi karena PowerPoint yang menarik, itu harus disesuaikan antara desain dan komponen-komponen pendukungnya. Jadi Ibu membuat sendiri desainnya. Ini tinggal mengcopy saja kata-katanya dari slide yang tadi. Ini dasar-dasar desain. Kita copy ke slide yang sudah didesain. Nah, di sini kita dalam pengaturan keserasian desain ini, kita juga harus mencocokkan fontnya. Nah, agar judulnya ini nampak tegas begitu ya kesannya, Ibu menggunakan font Arial, kemudian di bold, dan ukurannya 40. Kemudian ini seperti tadi, seperti tata letak yang sudah kita atur di awal tadi. Bawahnya kita tulis untuk kelas 10 multimedia. Kita atur lagi agar terlihat rapi.
Terdapat dua hal pokok yang harus dipahami sebelum mendesain. Kita ketik manual saja. Terdapat dua hal pokok yang harus dipahami sebelum mendesain. Apa dua hal pokok itu? Mengenai elemen-elemen desain, nah ini punya terlalu kecil, jadi kita besarkan ukurannya. Kita atur. Untuk tahap mengatur keserasian desain ini memang membutuhkan waktu yang agak lama ya. Jadi kita harus benar-benar mencocokkan antara desain latar, kemudian ukuran font dan jenis font agar PowerPoint ketika dipresentasikan dapat lebih menarik. Kita samakan, memakai ukuran 20. Oh, ternyata ukuran 28. Jadi nantinya ini akan jadi subbab. Oke, seperti ini. Nah, nomor 1 tadi tentang apa? Elemen-elemen desain. Kita copy, kita taruh sini. Oke, seperti ini. Konsep dasar desain tadi ada apa aja? Yang pertama line, garis. Terus sini line, garis. Untuk warnanya agar untuk membedakan, karena ini sub-sub judul, kita beri warna yang berbeda. Garis tadi kita kopikan ke slide yang sudah didesain backgroundnya. Oke, seperti ini. Kita ratakan, kita atur agar terlihat rapi. Oke, seperti ini. Sama halnya yang bawahnya juga demikian. Kita atur agar bisa terbaca. Begitu pula seterusnya, diatur lagi jenis fontnya, kemudian
warna fontnya disesuaikan dengan desainnya seperti itu. Nah, ini sampai bawah diatur. Oh, ini kurang satu, kita copy. Kita tambahkan text box karena ini membuat sendiri ya, jadi harus menambahkan text box. Seperti ini. Nah, selesai. Ini semua. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyisipkan gambar pendukung untuk presentasi ini. Beberapa sudah Ibu sisipkan seperti ini, sudah ada gambarnya. Ini sudah ada gambarnya. Nah, cara menyisipkan gambar itu kita pilih insert, kemudian picture, kita pilih lokasi yang dimana kita menyimpan gambarnya, kemudian klik insert. Nah, seperti ini kita tata layoutnya. Kemudian ini juga begitu, kita pilih picture, kita pilih shape, kita tata seperti ini. Nah, ini sudah Ibu sisipkan juga sampai ke bawah gambar-gambarnya. Nah, itu tadi cara menyisipkan gambar. Jadi kita tadi sudah belajar bagaimana mengatur tata letak slide atau layout slide, kemudian kita belajar bagaimana desain. Jadi desainnya nanti, keserasian desainnya nanti itu disesuaikan dengan hal apa yang ingin dipresentasikan. Misalkan Ibu ingin mempresentasikan dasar-dasar desain grafis, jadi desainnya seperti ini. Kemudian untuk pembelajaran yang ketiga yaitu menyisipkan gambar. Nah, itu tadi caranya sudah Ibu jelaskan juga. Jadi klik insert, kemudian pilih picture, pilih lokasi yang di mana gambar itu ada, kemudian klik picture dan jadi gambar seperti ini. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah bagaimana caranya menyisipkan animasi dalam slide PowerPoint yang dibuat. Jadi kita tinggal pilih animation di taskbar ini, kemudian kita klik tulisannya, kita pilih yang sesuai, misalkan kita pilih ini. Nah, jadi teksnya nanti itu bisa bergerak seperti itu. Oke. Seperti ini, begitu pula dengan yang lainnya. Jadi sama, yang lainnya juga demikian. Jadi ketika slide ini ditayangkan, maka nanti akan bergerak tulisannya seperti ini. Nah, begitu pula seterusnya.
pembelajaran yang terakhir adalah mengenai bagaimana caranya menyisipkan file multimedia. File multimedia itu kan berisi ada teks, gambar, audio, dan video. Berhubung dalam pembahasan kali ini itu tidak ada audio atau videonya, jadi tidak ditambahkan file multimedia. Tapi kalaupun ingin menambahkan, caranya tinggal klik insert. Kalau ingin menambahkan audio ya klik audio seperti picture tadi. Kalau video juga seperti itu. Nah, tinggal diklik insert, selesai. Seperti itu. Nah, selesai pembelajarannya hari ini. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Sekarang kalau adik-adik yang mau bertanya dipersilakan. Misalkan yang masih dibingungkan atau tadi penjelasan Ibu kecepatan atau mungkin ada yang nggak paham, boleh ditanyakan. Oke, nggak ada ya? Oke deh, kalau gitu sekarang kita langsung praktek aja. Adik-adik masih ingat kan di pembelajaran pertama waktu itu kita belajar mengenai aplikasi Microsoft Word. Nah, file untuk tugas Microsoft Word itu adik-adik buat jadi slide presentasi. Oke, masih ada kan? Oke, alhamdulillah masih. Nanti selama adik-adik latihan, Ibu akan keliling mengecek tugas-tugasnya. Kalau ada yang susah, nanti boleh ditanyakan. Tuh. Oke, boleh dimulai sekarang. Oke, Ibu tadi udah cek pekerjaan kalian kayak gimana. Alhamdulillahnya nggak terlalu ada kesulitan yang berarti. Seperti biasa, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah. Pembelajaran hari ini selesai. Seperti biasa, kita ada tugas untuk mengasah kemampuan kalian lagi. Tugasnya kali ini berkelompok. Kelompoknya milih sendiri atau ditentuin? Mau kayak gimana? Oke, milih sendiri ya. Kelompoknya satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nantinya tugasnya adalah kalian membuat suatu presentasi menggunakan aplikasi presentasi atau PowerPoint dengan menerapkan 5 hal tadi. Oke. Kemudian untuk pembahasannya apa itu terserah adik-adik. Yang penting mengenai jurusan multimedia. Misalkan adik-adik mau bahas desain grafis kayak gimana. Misalkan adik-adik mau bahas materi mengenai animasi, boleh dibebaskan. Oke? Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Nggak ada ya? Oke, alhamdulillah nggak ada. Emang kelas ini tuh cerdas-cerdas kok ya, nggak ada pertanyaan sama sekali. Semoga emang benar-benar paham ya. Oke, pelajaran hari ini bisa diakhiri. Adik-adik terus berlatih agar kemampuannya terasah dan menjadi terampil. Sekian dari Ibu. Kalau ada salah kata dari Ibu, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.